Oke, kali ini kita akan membuktikan teorema 11.10 yang berbunyi diketahui ruas garis QT itu adalah garis singgung ya. QT garis singgung ya pada lingkaran yang berpusat di C. S itu memotong ruas garis S itu memotong lingkaran C di dua titik yaitu R dan S, R dan S. Berarti dia sekan kan di luar C. Buktikan bahwa IR dikali S itu sama dengan QT kali QT. Nah, ini kan di sini agak membingungkan, tapi ini agak tricky untuk mengerjakan pembuktian ini. Oke, yang pertama kan kita pasti perlu yang namanya menghubungkan kan. Kita hubungkan dulu apa yang bisa kita hubungkan. Pertama berarti buat ruas garis RT dan ST. Nanti ini kan nah, teman-teman di sini lihat kan ada dua segitiga kan, segitiga ini sama yang segitiga keseluruhan ini kan ya. Jadi kita di sini nyarinya kesebangunan supaya kita bisa menemukan itu. Oke, langkah selanjutnya apa? Apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Oke, karena di sini kan ada sudut S ya, sudut S. Sudut S itu adalah sudut keliling. Karena dia sudut keliling, maka besar sudut S itu tengah dari besar apa busuran di depannya. Ini busuran di depannya itu berarti RT, busur RT. Ini berdasarkan teorema 11.6 ya teman-teman. Jadi gini, misalkan ada ini kan lingkaran. Nah, ini kan ada apa namanya, ada sudut gini, sudut keliling kan gini kan, maka besar sudut ini tuh setengah dari busur ini. Nah, yaitu setengah dari busur ini loh. Nah, setengahnya, yaitu setengahnya ini. Besar sudut keliling ini berarti setengahnya ini gitu. Menurut teorema 11.6. Selanjutnya apa lagi yang bisa teman-teman lihat di sini? Oke, kalau masih bingung, di sini ada sudut T. Maaf, lebih spesifik aja RTI biar gak bingung. Kalau sudut S kan jelas pasti. Oke, berarti ini kan RTQ. Apa yang bisa lihat? Karena RTQ ini sudut yang sudut dibuat dari tali busur ya, tali busur ya, dan ini garis singgung, bukan garis singgung, ruas garis singgung. Maka besar sudut RTQ itu setengah busur di depannya, yaitu RT. Maksudnya gini, kalau ada lingkaran, di sini ada busur, misalnya B ya. Nah, ini ada garis singgung, set gini, kan di sini ada titik, misalkan titik O lah, anggaplah gitu. Nah, habis itu dia dibentuk oleh ini, ada di sini tali busur. Nah, maka besar sudut misalkan gini O, di sini kita kasih lagi lah BOC gini. Maka besar sudut BOC itu sama dengan setengah dari besar busur ini, busur CO. Itu berdasarkan teorema apa? Ini teorema 11.7 itu. Jadi kalau ada tali busur dan kalau kaki-kakinya ini ada sudut yang dibentuk dari tali busur dan garis singgung, maka besarnya adalah setengah dari
busur di depannya gitu. Itu berdasarkan teorema 11.7. Maka karena ini sudut S sama dengan sudut itu, karena sudut ini sama dengan ini, maka besar sudut S itu sama dengan besar sudut RTQ, ya kan? Karena besar sudut ini sama, maka sudut S sama dengan sudut Q, RTQ, maaf. Nah, gitu. Jadi kita analogikan, kita buat segitiga aja ya. Jika kita buat segitiga, gini ya, biar gak bingung nanti kita analoginya. Ini S, ini Q, ini T. Ini kita buat segitiga lagi, berarti ini. Biar gak bingung nanti kita menganalogikan segitiga tersebut, biar nanti kita tidak amburadul di penemuan rumusnya. Berarti S kan, S kongruent dengan RTQ, berarti di T-nya dia, di T-nya berarti T-nya dia di sini, T. Berarti R-nya di mana R-nya? Berarti R-nya di sini, I-nya di sini, gitu. Kenapa? Karena ini udah kelihatan panjang kan ya, ini juga panjang, maka kita samakan ya, TQ dan SQ. Nah, oke. Berarti apa lagi? Berarti apa yang kita bisa lihat di sini? Nah, karena sudut Q ini milik dua segitiga, maka sudut Q kongruent dengan sudut Q, reflektif kan? Jadi sudut ini kongruent dengan sudut ini, maka akibatnya apa? Akibatnya ini berdasarkan akibat 10.1, dan dimana jika ada dua segitiga berkesesuaian, yang dimana dua sudutnya yang berkesesuaian itu kongruen, maka dua segitiga ini sebangun. Berarti segitiga STQ itu sebangun dengan segitiga TRQ. Akibat dari kesebangunan apa? Maka sisi-sisinya itu sebanding gitu. Nah, berarti titik banding kan PT banding QR itu sama dengan apa tadi? Ini banding ini, berarti TS banding IT sama dengan TS banding TR. TS banding RT, berarti kan biar sama. Nah, tapi yang kita ambil kan ini doang. Berarti IT per banding QR sama dengan IS banding QT. Nah, akibatnya apa? Berarti kita operasikan sedemikian dia, jadikan IT kuadrat sama dengan IS dikali QR, sama kan? Maka teorema 11.10 itu terbukti.